Dan kedua jenis bibit padi terbaru ini memiliki jumlah anakan yang sama-sama lumayan cukup banyak, bisa mencapai 30-40 anakan dalam satu rumpunya. Usia tanaman padi ini sudah menginjak 39 hari setelah tanam. Namun minimnya dalam perawatan saya dalam melakukan proses penyemprotan, baik itu menggunakan fungisida, nutrisi ataupun insektisida. Jadi untuk kondisi tanamannya ini kurang maksimal ya sahabat tani. Di usianya menginjak 39 hari setelah tanam, saya baru melakukan proses penyemprotannya itu sebanyak 1 kali. Nah, cara ini jangan sampai ditiru oleh rekan-rekan tani semuanya, dikarenakan tanaman padi itu memerlukan perawatan yang rutin dalam pengaplikasian pestisida, baik itu nutrisi, insektisida maupun fungisida. Nah, minimal kalau usia vegetatif kita bisa melakukan proses penyemprotannya itu interval waktu 10 hari sekali ataupun 15 hari sekali. Dan kedua jenis bibit padi terbaru ini memiliki karakter daun yang sama, namun yang membedakan yaitu pas keluar malai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas bagi para sahabat tani dimanapun Anda berada. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dipermudahkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di pagi hari ini saya sedang mengunjungi lahan saya. Ini yang saya tanami dua jenis varietas ataupun dua jenis bibit padi ya sahabat tani. Nah, untuk jenis padi yang saya tanam ini merupakan salah satu jenis padi Denok 66, dan untuk yang satu laginya ini Denok Kepundung. Memang sedikit tidak ada perbedaan yang signifikan, namun untuk karakternya dari jenis padi tersebut nanti akan saya jelaskan pada kesempatan video kali ini. Barangkali nanti ada sahabat tani yang ingin mencoba menanam jenis padi ini, dikarenakan padi ini merupakan jenis padi terbaru di tahun ini ya sahabat tani. Kalau di daerah saya munculnya itu tahun kemarin. Namun untuk pembahasan kali ini tentang dua jenis padi yang saya tanam ini di luasan lahan 7.000 meter persegi untuk yang Denok 66, serta untuk yang Denok Kepundungnya sama untuk luas lahannya 7.000 meter persegi. Nah, sebelum kita berlanjut ke videonya, seperti biasa, apabila video ini bermanfaat bagi sahabat tani yang belum subscribe, dibantu dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya, agar itu menjadi semangat saya dalam memberikan update terbaru video di seputar dunia pertanian, khususnya pada tanaman padi. Nah, mari kita simak untuk video lengkapnya. Di hadapan kita ini merupakan kedua jenis bibit padi terbaru yang saya tanam di tahun 2024. Nah, nanti akan saya bacakan untuk deskripsi singkatnya di usia tanaman padi yang sudah menginjak 39 hari setelah tanam. Dan untuk jenis bibit yang sebelah kanan ini yang saya tanami Denok Kepundung. Sedangkan untuk bibit yang sebelah kiri ini yang saya tanami Denok 66. Sekarang kita bahas dari segi usia panen. Kedua jenis bibit padi ini memiliki usia panen yang sama, yaitu 90-95 hari setelah tanam. Dari segi jumlah anakannya sendiri ini sama, bisa mencapai 30-40 batang dalam satu rumpunya. Kedua jenis bibit padi ini memiliki karakter daun yang sama, namun yang membedakan dari kedua jenis bibit padi ini yaitu dari segi bentuk malainya. Nanti insya Allah setelah keluar malai saya akan videokan lagi dan akan saya perbandingkan dari segi bentuk malainya. Dari segi tonase ini hampir imbang ya sahabat. Yang saya tanami ini yang merupakan salah satu jenis bibit padi yang memiliki potensi hasil yang lumayan cukup banyak. Nah, kalau untuk kekurangan
Nanti setelah malai itu keluar atau setelah padi itu hampir panen, saya akan bacakan dari segi kekurangan. Barangkali ada sahabat tani yang ingin mencoba ataupun ingin menanam kedua jenis bibit padi tersebut. Setidaknya tahu untuk karakter-karakter agar nantinya pas perawatannya itu lebih mudah dalam pengaplikasian pestisida, baik itu fungisida, nutrisi, insektisida, serta untuk cara pemupukannya ya sahabat tani. Dan tanaman padi ini saya tanam di musim penghujan di tahun 2024. Saya juga harus antisipasi dari serangan hawar daun bakteri ataupun dari serangan jamur ustilago ya sahabat, dikarenakan ini musim penghujan. Biasanya untuk karakter daun ataupun karakter malai yang panjang itu biasanya rentan terhadap serangan jamur ustilago. Tapi insya Allah untuk perlakuan yang benar ataupun untuk antisipasi dalam melakukan pencegahan itu lebih baik. Jadi untuk tipsnya agar serangan jamur ustilago ataupun hawar daun bakteri itu tidak menyerang ke tanaman padi kita harus antisipasi dari sejak usia tanaman padi menginjak 45 hari sampai menjelang bunting ya sahabat tani. Biasanya saya harus menurunkan zat hijau daun ataupun klorofil daunnya dengan menggunakan salah satu herbisida indamin ataupun yang berbahan aktif di metilamina. Untuk dosisnya nanti setelah umur 40 hari ataupun besok saya akan melakukan proses penyemprotan dengan menggunakan herbisida indamin sebanyak 2 tutup. Itu saya campur dengan insektisida dan fungisida. Nah, bertujuan agar untuk memperkuat batang padi juga dan untuk membuka rumpun padi, walaupun ini rumpun padinya tidak terlalu tertutup. Jadi untuk antisipasi saja ya sahabat tani dari serangan hama wereng, karena biasanya di saat musim penghujan untuk serangan hama wereng itu lumayan cukup merepotkan. Dan untuk tujuan yang kedua dalam pengaplikasian herbisida indamin itu yang bertujuan untuk menurunkan zat hijau daun agar tanaman padi kita itu terbebas dari serangan hawar daun bakteri ataupun kresek dan jamur ustilago nantinya. Karena tanaman padi yang kebanyakan unsur nitrogen di saat musim penghujan itu biasanya mengakibatkan tanaman padi itu rentan terhadap serangan jamur ataupun dari serangan hawar daun bakteri ya sahabat tani. Makanya itu antisipasi saya dalam melakukan pencegahan di usia tanaman padi yang sudah mulai memasuki fase generatif ataupun perpindahan dari fase vegetatif ke fase generatif di usianya menginjak 40 hari setelah tanam. Nah, sedikit bercerita, dikarenakan untuk musim ini lagi gencar-gencarnya hama tikus, jadi untuk pengaplikasian herbisida indamin dosisnya saya kurangi menjadi 2 tutup. Biasanya saya gunakan itu sebanyak 4 tutup ya sahabat untuk pengaplikasian herbisida indamin agar untuk memperkuat batang padinya. Nah, bagi sahabat tani yang lokasinya itu atau persawahannya itu banyak tikusnya, untuk penggunaan herbisida indamin ini jangan dilakukan untuk dosis yang terlalu banyak. Bisa sahabat tani gunakan untuk dosisnya memakai 1 tutup di usia tanaman padi menginjak 30 hari dan 40 hari setelah tanam. Itu cukup 2 kali saja, dikarenakan kalau untuk herbisida indamin apabila kita lakukan dengan dosis tinggi akan mengakibatkan tanaman padi kita itu terlalu terbuka, sehingga untuk hama tikus itu akan senang sekali ya sahabat apabila rumpun padi kita itu terlalu terbuka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan video kali ini tentang 2 jenis bibit padi terbaru. Semoga saja video ini dapat menjadi referensi bagi sahabat tani yang ingin menanam ataupun ingin mencoba kedua jenis bibit padi ini di tahun depan. Setidaknya tahu dari karakter-karakter kedua jenis padi tersebut agar nantinya pas pengaplikasian pestisida ataupun pemberian pupuk itu lebih tepat kalau kita sudah mengetahui kekurangan dan kelebihan ataupun karakter-karakter dari kedua jenis bibit padi ini. Namun seperti biasa sebelum kita pamit,
Bagi sahabat tani yang baru bergabung atau baru menemukan channel saya, apabila video ini bermanfaat, silahkan dibantu dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya, karena itu menjadi semangat saya dalam memberikan update terbaru video di seputar dunia pertanian, khususnya pada tanaman padi. Sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.